Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafsa dengan NPM 2351001. Di sini saya akan membawakan topik UAS PIH saya tentang konsep-konsep dasar ilmu hukum dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu konsep-konsep dasar ilmu hukum apa yang saya akan ambil. Yang pertama, di sini saya akan mengambil subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum. Sebenarnya masih banyak lagi konsep-konsep dasar ilmu hukum sendiri. Nah, selanjutnya mengapa sih kita perlu memahami mempelajari pengantar ilmu hukum itu, dan kenapa sih ilmu hukum itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena ketika kita mempelajari pengantar ilmu hukum, walau hanya dasarnya saja, pengantarnya saja, kita akan mendapatkan gambaran bagaimana ilmu hukum itu ada dan kita bisa memahami asal mula peraturan hukum itu ada seperti apa. Serta dengan adanya pengantar ilmu hukum ini membuka cakrawala bagi mahasiswa baru hukum untuk memahami dasar-dasar hukum sebelum masuk ke semester atas dan terjun ke dunia kerja nanti. Maka pengantar ilmu hukum ini wajib kita pahami dengan baik dan benar. Nah, maka pengantar ilmu hukum ini sebagai landasan serta pondasi bagi mahasiswa hukum. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu subjek hukum. Pengertian subjek hukum sendiri adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Maksudnya adalah subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak sesuai dengan kewenangan hukum berdasarkan aturan hukum yang ada. Subjek hukum terdiri dari manusia, natur leh person, badan hukum atau reh person. Menurut hukum, setiap manusia dianggap sebagai cakap hukum, bertindak sebagai subjek hukum. Nah, golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu ada anak yang masih di bawah umur, anak yang masih umur, belum menikah, belum dewasa. Tetapi jika anak tersebut sudah menikah, maka dia berhak dikatakan sebagai orang yang sudah cakap hukum. Selanjutnya, orang yang berada dalam pengampuan, yaitu orang gila, orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1993, dalam melakukan perbuatan mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Badan hukum atau reh person sebagai pembawa hak yang tak berjiwa, badan-badan perkumpulan dari orang-orang person yang diciptakan oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban layaknya subjek hukum manusia. Suatu badan selain orang yang secara hukum diperlakukan seperti orang yang dapat memiliki kekayaan sendiri dan dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan yang diwakili oleh organnya. Badan hukum atau reh person. Badan hukum bertindak dengan perantaran pengurus-pengurusnya. Macam-macam bentuk badan hukum sendiri, ada badan hukum publik, badan hukum perdata. Badan hukum publik menyangkut kepentingan umum, badan hukum perdata menyangkut kepentingan pribadi. Contoh dari badan hukum publik ini seperti pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten, dan perusahaan negara. Contoh dari badan hukum perdata yaitu ada PT, koperasi, CV, dan yayasan. Hak dan kewajiban badan hukum contohnya membayar pajak, melakukan perjanjian, memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan para anggotanya. Karakteristik badan hukum, ada pemisahan kekayaan antara badan dan pendiri atau anggota pemegang saham, memiliki kekayaan atas nama diri sendiri, tanggung jawab terbatas, memiliki kecakapan kontraktual atas nama diri sendiri, dapat menuntut dan dituntut di hadapan pengadilan atas nama diri sendiri, ada organ yang mengelola dan mewakili badan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian benda. Pembagian benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu terdapat dua jenis benda. Yang pertama, benda yang berwujud atau benda yang dapat dirabas. Selanjutnya, benda yang tak berwujud atau segala macam hak. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Biasanya objek hukum disebut benda menurut hukum perdata. Benda ialah barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh orang lain. Hak kebendaan yaitu hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan harus dihormati oleh setiap orang. Selanjutnya,
Cara memperoleh hak kebendaan itu dengan pengakuan, dengan penemuan, dengan penyerahan daluarsa, pewarisan, dan dengan cara penciptaan, dengan cara ikutan. Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada setiap subjek hukum. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak-hak tersebut. Hak mutlak terbagi menjadi 3, yaitu hak asasi manusia, hak publik, hak keperdataan. Hak asasi manusia berisi tentang pembebasan hak manusia. Hak publik adalah bersifat kepentingan umum. Hak keperdataan bersifat individu atau pribadi. Selanjutnya ada hak nisbi. Hak nisbi adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, contohnya dari proses jual beli. Selanjutnya itu ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa atau kejadian biasa sehari-hari yang dalam kehidupan manusia yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa menurut hukum contohnya ada kelahiran dan kematian. Kelahiran di sini maksudnya adalah sang anak akan mendapatkan suatu hak perdata, yaitu berupa kasih sayang dari orang tuanya, dan anak akan diakui oleh negara dengan adanya proses pembuatan akta kelahiran. Selanjutnya ada peristiwa melanggar hukum, contohnya wan prestasi, perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya yaitu ada peristiwa hukum tunggal. Contoh dari peristiwa hukum tunggal yaitu pemberian hadiah, peristiwa hukum majemuk. Contohnya yaitu peristiwa jual beli, akan terjadi tawar-menawar, penyerahan barang dan penerimaan barang. Peristiwa hukum sepintas, contohnya adalah pembatalan janji. Peristiwa hukum terus-menerus, contohnya adalah sewa-menyewa. Contoh peristiwa hukum yang saya ambil untuk kasus seorang pemburu di Bogor tidak sengaja menembak rekan sesama pemburu hingga meninggal. Oleh karena ini pelaku dikenakan pasal 359 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ini merupakan suatu peristiwa hukum karena terdapat hukum di dalamnya yang mengatur. Relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum memengaruhi kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari memberikan struktur sosial, membantu dalam pembentukan tatanan kehidupan masyarakat, menegakkan serta memastikan yang berjalannya dengan baik hukum tersebut. Selain itu, relevansi hukum juga dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dilihat dari penyelesaian konflik. Hukum memainkan peran utama dalam suatu penyelesaian konflik tersebut. Hukum juga melindungi hak serta kebebasan masyarakat, dan tentunya dalam pengambilan sebuah keputusan kita dalam melakukan sesuatu seperti ada masalah dan konflik, pasti kita memerlukan hukum dalam pengambilan keputusan tersebut. Contoh konkret nyata dari penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan nyata yaitu semisal tidak dapat dihukum secara pidana karena suatu perbuatan kecuali jika perbuatan tersebut secara tegas telah jelas dinyatakan sebagai tidak pidana oleh undang-undang yang berlaku pada saat kejahatan perbuatan tersebut terjadi. Kesimpulan berdasarkan dari paparan saya terkait konsep dasar ilmu hukum dan relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari, poin yang dapat saya ambil adalah hukum tidak akan ada jika tidak akan ada manusia di dalamnya. Ada manusia sebagai subjek hukum selain subjek, tapi selain manusia, subjek hukum dapat berupa badan hukum. Objek juga merupakan salah satu bagian dari konsep dasar ilmu hukum, yaitu berupa macam-macam hak, seperti hak kebendaan. Bagaimana cara memperoleh hak kebendaan? Apa itu peristiwa hukum? Bagaimana bisa dapat dikatakan bahwa kejadian tersebut merupakan suatu peristiwa hukum? Pemikiran pribadi saya terkait matkul PIH ini adalah teruntuk saya pribadi atau maba hukum di luar sana. Matkul ini penting untuk dipelajari bagi maba hukum, karena ini merupakan dasar awal kita dalam memahami konsentrasi hukum serta peradilan yang ada di Indonesia. Jika kita tidak memahami dengan baik suatu dasarnya, maka akan susah untuk memahami hukum yang lainnya. Maka penting untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari dalam pengantar ilmu hukum ini. Baik, sekian paparan materi saya terkait topik UAS PIH saya tentang konsep dasar ilmu hukum beserta relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat kesalahan kata saya dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.